Selamat datang, di depan saya ada Vivo X200 Pro dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kita bisa melalui proses pengaturan perangkat ini. Jadi ketika Anda menyalakannya pertama kali, Anda akan disajikan layar serupa seperti yang Anda lihat di sini, di mana Anda dapat memilih bahasa diinginkan dari daftar drop-down, lalu klik mulai. Selanjutnya, Anda bisa memilih lokasi Anda. Ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada hal-hal lainnya. Jadi saya sendiri akan melewati bagian ini. Lalu kita punya persetujuan dan syarat, pada dasarnya syarat layanan dan perjanjian lisensi pengguna akhir, yang bisa Anda pelajari lebih lanjut dengan mengklik pelajari lebih lanjut, lalu centang kotak di bagian bawah dan klik berikutnya. Sekarang di sini, Anda akan dapat mengatur ponsel Anda dengan mengimpor aplikasi, kontak, dan semua hal lainnya dari perangkat Android lain atau iPhone. Perlu diingat bahwa Anda akan menggunakan aplikasi Google. Saya rasa memang seperti itulah cara kerjanya. Dan ini adalah salah satu cara Anda bisa mengimpor data Anda, tapi ini sepenuhnya dilakukan melalui Google. Kita juga bisa melewati langkah ini jika Anda ingin mengaturnya sebagai perangkat baru, dan selanjutnya kita punya opsi untuk terhubung ke Wi-Fi. Sekarang dalam kasus Anda mungkin ingin terhubung ke jaringan, dan ini akan mengatur tanggal dan waktu secara otomatis serta memberi Anda opsi untuk masuk ke akun Google Anda selama proses pengaturan, tapi saya akan memilih atur secara offline. Dan di sini juga diberikan informasi seperti ini. Saya juga tidak akan bisa memulihkan perangkat dari cadangan cloud, yang sebenarnya tidak saya pedulikan. Lalu ini membawa kita ke halaman berikutnya, yaitu kunci layar, dan kita punya beberapa cara berbeda. Ada sidik jari, pengenalan wajah, lalu pin, pola, atau kata sandi. Sekarang dua opsi berikutnya, yaitu sidik jari dan pengenalan wajah, pada dasarnya adalah biometrik. Jadi, ini tidak selalu 100% dapat diandalkan, jadi ketika Anda memilih salah satu atau keduanya, Anda juga akan selalu diwajibkan untuk memilih kunci layar. Itu bisa berupa pin, pola, atau kata sandi. Pola atau kata sandi. Anda tidak perlu memilih biometrik apapun. Di sini, kita juga bisa mengubah, saya rasa tadi ada kata sandi, menjadi sesuatu yang lain. Saya akan memilih kunci layar di sini, yaitu yang bentuknya seperti ini. Selanjutnya, kita bisa melanjutkan ke layanan Google seperti pemindaian lokasi dan pengiriman data pengguna serta diagnostik. Anda bisa mematikan semua itu. Tapi ini Google, jadi jujur saja, bukan berarti tombol-tombol ini benar-benar berfungsi. Ada alasan kenapa perusahaan-perusahaan besar sering terlibat dalam gugatan class action. Dan itu bukan karena tombol-tombol ini benar-benar berpengaruh. Selanjutnya, kita punya opsi menjaga sistem tetap terbaru. Pada dasarnya, Anda bisa memperbaruinya otomatis atau mendapatkan notifikasi pop-up ada pembaruan, atau Anda bisa memeriksanya sendiri di pengaturan dan mengonfirmasi sendiri jika ingin menginstalnya setelah melihat ada pembaruan. Sepenuhnya terserah Anda ingin menggunakan opsi yang mana. Mengirim data pengguna dan diagnostik itu tidak wajib, jadi sebaiknya jangan lakukan. Sesederhana itu rekomendasi layanan TWS. Jadi kita bisa menggunakan fitur repeat dan quick pairing untuk melakukan apapun. Terserah Anda jika ingin menggunakan fitur ini. Pilih navigasi sistem. Kita punya tombol dan gestur, dan Anda juga punya opsi untuk mengubah orientasi tombol jika Anda menggunakannya. Di bawah gestur, tampaknya tidak ada opsi yang terlihat, meskipun saya rasa sebenarnya mungkin ada beberapa opsi tambahan di pengaturan setelah Anda menyelesaikan proses setup awal. Selanjutnya, kita akan masuk ke halaman berikutnya yang hanya memberi informasi bahwa semuanya sudah siap. Jadi mari kita mulai. Dan itu saja. Jadi jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.